Perkenalkan, nama saya Petra Kasinta dengan NIM 2020-240474. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah sistem informasi. Namun, sayangnya masalah keamanan ini seringkali kurang diperhatikan oleh para pemilik dan pengelola sistem informasi itu sendiri. Seringkali, masalah keamanan berada pada urutan kedua atau bahkan menjadi prioritas terakhir dalam daftar-daftar hal yang dianggap penting. Maka dari itu, presentasi ini diharapkan bisa memberikan bayangan atau gambaran dari informasi mengenai keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, keamanan eksternal yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup. Yang kedua, keamanan interface pemakai, yang berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data. Dan yang terakhir, keamanan internal, yaitu yang berkaitan dengan pengamanan dari beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi untuk menjaga integritas dalam program dan data. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, informasi sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Kemampuan dalam mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat sudah menjadi esensial bagi sebuah organisasi, baik organisasi komersial atau perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, maupun individual atau pribadi. Hal ini beriringan dengan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Pada zaman dahulu, jumlah komputer sangat sedikit dan terbatas, serta belum digunakan untuk menyimpan hal-hal yang sifatnya sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2020-240475. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat keamanan sistem informasi. Pada perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar berupa bahan baku, sumber daya manusia, maupun barang jadi, sudah saatnya beralih untuk menggunakan sistem komputerisasi yang terintegrasi agar lebih efisien dan efektif dalam memproses data yang akan dibutuhkan nantinya. Sistem informasi di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencapai manfaat utama seperti kerahasiaan, ketersediaan, dan integritasi. Nah, yang pertama ada kerahasiaan, yaitu untuk melindungi data serta informasi dari pengguna yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak memiliki otoritas. Sistem informasi eksekutif (SDM) dan sistem pengelolaan transaksi merupakan sistem-sistem utama yang harus mendapatkan perhatian dalam keamanan informasi. Selanjutnya, integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan serta menyediakan gambaran atau bayangan yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abarif Kiristian dengan NIM 2020-240487. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi rekan saya. Untuk selanjutnya, jenis ukuran keamanan sistem informasi. Dalam melindungi sumber daya sebuah organisasi, suatu perusahaan harus menerapkan bermacam-macam jenis ukuran keamanan. Ukuran keamanan yang dapat memungkinkan perusahaan itu diantara lain, yang pertama, menjaga integritas dan kerahasiaan file data. Untuk nomor 2, menghindari kerusakan serius atau kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh faktor alam seperti bencana alam. Untuk yang selanjutnya, ukuran keamanan berfokus pada yang pertama itu keamanan data dan informasi. Untuk yang kedua, keamanan fisik. Dalam keamanan fisik tersebut meliputi untuk setiap keamanan fisik dan keamanan data informasi, maka ukuran-ukuran
keamanan yang ditetapkan untuk suatu sistem informasi tersebut. Yang pertama, melindungi dari akses yang tidak terdeteksi. Yang kedua, perlindungan terhadap kehilangan atau perubahan yang tidak seharusnya dalam data. Dan untuk yang terakhir, pemulihan data yang hilang. Untuk selanjutnya, pemulihan untuk data yang hilang. Nah, untuk pemulihan data yang hilang ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, program pencatatan vital, yaitu program yang telah dibuat untuk mengidentifikasi dan melindungi catatan-catatan komputer dan non-komputer yang terpenting untuk operasi perusahaan, seperti catatan pemegang saham dan catatan karyawan, catatan pelanggan, atau catatan pajak. Untuk yang pemulihan data, contoh yang kedua, prosedur backup dan rekonstruksi. Backup merupakan tindakan duplikasi dari sebuah dokumen file, kumpulan data, program, dan dokumentasi lainnya yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Prosedur rekonstruksi terdiri dari penggunaan backup untuk dapat menciptakan ulang data atau program yang telah hilang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Terima kasih.